Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Puji Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita masuk bulan kemerdekaan ini dengan penuh sukacita. Berbalik. Puji Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Amin. Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan terus-menerus memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita tabiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Sudah kita saat pagi hari ini. Amin. Kita mau datang kehadiran Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh hidup kita. Untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuji Dia, untuk kita tinggikan Dia. Karena Tuhan yang layak kita puji, Tuhan yang layak kita sembah, ada bersama dengan kita setiap saat, ada dalam diri kita setiap hati orang yang percaya. Yesus kami puja. Yesus
Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Ya, kami mau terus menyembah, memuji Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau adalah Raja kami, Raja dalam hidup kami Tuhan, yang bertata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hal yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kasih-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami datang Tuhan, dan hati kami yang penuh dengan sukacita karena Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami memuji Engkau Tuhan, kami mau bersyukur senantiasa Tuhan buat kasih-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh acara ibadah pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Lagi shalom. Ada sukacita. Kita mau menyembah Dia semuanya, bangkit berdiri. Kita bersyukur setiap hari karena Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Amin. Kasih-Nya selalu baru, rahmat-Nya selalu baru buat kita. Amin. Amin. Sama sukacita.
ya semuanya, tapi kita mau panas bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mau terus terbang bersama dengan Tuhan. Kita menari, kita bersuka cita, kita bergoyang, semuanya bersama dengan Tuhan. Itu indah. Kita terbang dalam terus kemuliaan Tuhan, itu sungguh indah. Karena Tuhan Yesus akan selalu menjaga ketika kita terbang tinggi, Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh, tapi selalu melingkupinya dengan sayap Tuhan. Amin. Saya akan memberikan ruang kesaksian. Sebelumnya kita akan bersihkan bahasa pujian tak terbatas, karena Tuhan Yesus selalu menjaga hidup kita dalam setiap musim.
dia belum. Haleluya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu baik, sangat baik, luar biasa. Nah, ini kesaksian ini terjadinya sudah 1 bulan yang lalu. Oh iya, ini ada biasanya tuh 1 bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara. Jadi tepatnya minggu pertama bulan Juli kemarin, Saudara, pagi-pagi kami sudah siap-siap ya, biasa Saudara. Dan hari itu juga diganggu dengan mati listrik berulang kali. Jadi anjlok itu lebih dari 4 kali. Jadi saya harus olahraga naik turun gitu ya, karena meternya di sini saya masih kerja di atas, sehingga cukup panjang waktu yang kami perlukan. Nah, tepat jam 5 ya Bu, jam 5 sekitar itu Bu Esther, Pak Daniel sudah Pak Daniel nyusul deh. Bu Esther lebih dulu yang datang ya, dengan diantar mobil. Saya kaget, saya pikir loh kok saya nggak kenal gitu. Apa ini anaknya Pak Daniel yang di mana tiba-tiba hadir gitu. Wah, puji Tuhan. Ternyata itu temannya Pak Daniel, Saudara ya. Karena setelah itu pulang balik gitu. Terus Pak Daniel nyusul datang. Akhirnya atur lah. Nah, biasa Saudara. Saya sudah maaf, saya harus cerita, saya berulang kali mengingatkan, ini harus ada jarak antara meja perjamuan Tuhan dengan perjamuan makan, supaya orang bisa lewat. Kalau nggak mau lewat belakang bisa sana. Lalu, nah waktu itu, ya biasa begitu. Saya belum sempat memundurkan meja. Ini sudah penuh Saudara mejanya ya. Jadi Pak Daniel itu bawa panci gede-gede, makanya dibawa mobil. Kalau hari ini ya nggak bawa mobil ya. Mobilnya baru di showroom ya. Tekewer gitu ya. Tekewer tapi orang sing ngeterne Saudara, anaknya yang nomor 5 Noel ya. Antar mamanya, papanya bawa sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara itu sudah penuh. Nah, saya tuh kok ya bodoh gitu ya. Barang wis penuh kayak ngono ra diduk esek tak dorong Saudara. Saya kan nggak boleh narik. Saya sudah hati-hati untuk diri sendiri, nggak narik, tapi tak dorong. Apa yang terjadi Saudara? Ambiar. Ayam no Saudara. Itu jam piro? Kondisinya seperti apa? Ambiar. Wah, saya percaya dalam hati semua pasti panik dalam hati. Neng rawani ngetok nih, soalnya aku ya panik. Ya, aku ya ngetok nih gitu ya. Walaupun shock juga Saudara ya. Bisa cuma berkata Tuhan, pasti Tuhan punya cara. Saya cuma gitu, langsung bisa tak tahan Saudara, sehingga ambiarnya itu nggak sampai tumpah di lantai semua. Tapi itu rumah itu sudah banjir Saudara di sini. Jadi Pak Daniel sudah cepat-cepat ambil alat pel Saudara kekasih Tuhan. Ceritanya begitu. Akhirnya saya tahu wah ini sing jeblok ini. Blok walaupun nggak di lantai ya jatuhnya ya, tapi karena jatuh begitu numpuk begitu. Saudara, ini ayam. Saya langsung cepet gitu, Tuhan langsung makan. Sudah sini. Delalah sing dipeseni kok yono Saudara ya. Saya sudah cepet langsung pesen rica-rica buat ganti ayamnya. Tapi ternyata ayam itu selamat. Jadi Saudara dapat double. Yontek ini. Maksud saya bukan itu Saudara. Artinya begini ya, Tuhan itu mengatur begitu rupa luar biasa. Jadi kondisi yang sebenarnya itu sudah benar-benar fatal Saudara. Mas bayang mungkin kalau orang itu panik, orang itu nggak dalam kendali Tuhan, saya percaya nah
ngamuk mesti. Esok-esok arti ibadah wis jame sudah makin mepet, makin mendekati waktunya. Wah, wis rasa mangan-manganan, wis rasa ngamuk mesti. Ya, saya bisa berantem. Tapi puji Tuhan enggak, saudara ya. Suami saya itu begitu saya naik ke atas langsung saya dikejar. Nah, kamu enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Padahal saudara ternyata rasa-rasanya sikil mungkin bendol sampai sekarang, saudara ya. Ini ya. Jadi ini ketotok sama meja ini masih bendol 1 bulan, tapi wis rodok kempes, saudara ya. Dan langsung tak kasih trombopom dan sebagainya. Tapi masih gosong dan belum kempes betul, tapi lumayan berkurang. Sakitnya juga sudah berkurang. Ternyata saya tuh ketotok sama meja waktu nahan gitu supaya enggak ambil semuanya tumpah. Ya, ternyata saya ketotok. Tapi puji Tuhan enggak terjadi apa-apa, saudara. Dan Bapak Ibu saudara semua menikmati. Orang masih komplain. Karena memang tidak ada yang rusak, saudara. Jadi ambiar tapi orang rusak. Semuanya tertata begitu rupa, langsung tepat pada waktunya semua beres ya Pak ya, beres. Yo ono sing kepleset itu, sing duwe gawe kan Yeni ya, nah kepleset ya. Ben kerasane sithik gitu ya, tapi ra sampai tiba cuma cret batine opo iki, padahal itu tumpaan opor. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah kita ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita benar-benar berserah kepada Tuhan, kondisi paling tidak bagus kayak apapun, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan campur tangan. Dan betul saudara, delala waktu itu sing langgananku itu kok juga dodol biasanya sok dodol kan hari Minggu saudara ya, kok yang jualan. Nah, sehingga saya bisa pesen dan bisa ditata menjadi menu tambahan ijo lekuah. Ijo lekuah ayam rica kan enak saudara ya. Puji Tuhan, itu semua anugerah, itu semua kebaikan Tuhan, itu semua. Ya, saya nggak bisa ngomong betapa hebatnya Tuhan mencintai saya terlebih utama, karena saya kan yang bertanggung jawab saudara. Kalau sampai bubar semua, sing salah kan aku ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sayang sama saya, Tuhan juga sayang saudara semua. Sehingga kita bisa menikmati semuanya dengan baik dan kita semua bersuka cita. Ora enek sing ngerti apa-apa. Padahal tadi itu sudah terjadi tragedi, tapi tragedinya saudara terselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Luar biasa pertolongan Tuhan ya. Apapun kita, apapun kondisi kita, saat kita menyerah, saat kita ada dalam perlindungan Tuhan, naungan Tuhan, artinya kita dekat dengan Tuhan, semuanya aman. Amin. Bukan berarti yang lain itu tidak aman. Pasti ada hal yang lain. Ibu bisa ngomong. Ya, kemarin ulang tahun ya. Dapat hadiah ya. Shalom saudara. Shalom. Ini kesaksian dari si kecil. Minggu kemarin nabrak mobil ambulan nggak kenyot. Terus nanti tiba lari nggak terjadi apa-apa. Kemarin siang jam 12:30 itu ditelepon di tempat kerja, ditelepon sama kakak. Dia nangis. Dia bilang apa harus pulang karena kepala kadek banyak darah. Ternyata kejatuhan kandang burung. Dan puji Tuhan waktu nyampe rumah itu udah mampet, tapi dia pegang terus kepalanya. Terus katanya sebenarnya mau diantar sama Pak Dene sama Bu Dene ke puskesmas, mau diperiksa ke puskesmas, tapi dia hanya sing nolak. Dia bilang menurut Bapak, dan dia cuma berdoa aja. Dan
saksi buat Budine. Dia bilang, Tuhan Yesus, kowe nendi. Itu ceritanya mamanya, yang ngerti kan mamanya sama kakaknya. Terus Budine bilang, ya wes doa terus. Terus puji Tuhannya, nggak sampai ke puskesmas, sampai sore pulang kerja tuh saya cuci pakai air hangat lumayan lama, setengah jaman lebih. Takutnya nanti yang lukanya bocor lagi, dan tak kirain tuh kepalanya benjol, sekali pas di luka itu agak benjol kayak luka gitu. Ternyata itu darah yang menggumpal di kepala, dan puji Tuhan lukanya nggak bocor lagi dan nggak harus ke puskesmas. Mungkin itu saja kesaksian dari kami. Selanjutnya saya serahkan. Ya, luar biasa juga kesaksiannya, karena Tuhan selalu menjaga. Nanti Brian sendiri yang saksi ya. Ini kalau udah gede, ini masih kecil katanya, tapi itu harusnya bisa ngomong Brian ya. Nek nyanyi banter sendiri, nek tiap nyanyi ya. Ada lagi yang mau nyambung? Kalau belum ada, kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu buat kami Tuhan, dan kami percaya Mu senantiasa memelihara hidup kami. Karena kami, ketika kami taat, ketika kami melekat dengan Engkau Tuhan, segala sesuatunya tidak ada yang mustahil buat kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami dalam tangan kasih-Mu, pakai persembahan kami untuk hormat kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
berserah kepadanya. Tuhan yang akan turun dalam hidup kita.
hidup kami Tuhan ya. Hal yang tidak mungkin itu yang mustahil buat kami, bagi Engkau segalanya mungkin Tuhan, karena Engkau yang membuat segala sesuatunya bisa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat pagi hari ini kami mau Tuhan kembali menerima kekuatan dari Engkau Tuhan, firman-Mu yang senantiasa menentukan dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, dan kami mau Tuhan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Segala sesuatunya ada di tangan-Mu, dan kami percaya hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap firman-Mu terjadi atas kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh hati kami serahkan Tuhan segala sesuatunya, siap menerima dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak suratnya sudah serahkan kepada Bapak. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya masih terus fokus Matius 6 ayat 33. Karena ini merupakan kunci kita untuk punya dampak yang besar. Amin. Amin. Beberapa minggu kita sudah mulai dengan kata pertama, carilah dahulu. Dan saya yakin kita sudah diberkati. Amin. Amin. Hari ini kita akan lanjut kepada kata yang kedua, yaitu kerajaan. Oh, kecil banget ya, tapi nggak kelihatan sana ada poinnya. Kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah, kita sudah jelas cetok belo-belo ya, apa itu mencari. Dan saya berdoa dengan semakin detailnya apa yang disampaikan pesan Tuhan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, makin jelas juga kita mengalaminya. Jadi tidak bingung-bingung. Pelan tapi betul-betul penuh bisa dipahami dan dimengerti, lalu bisa dilakukan. Amin. Amin. Mulai hari ini kita melihat kata yang kedua, kerajaan Allah. Sejak hari Paskah dengan tema pelayanan tahun ini, yaitu komunitas kerajaan Allah, kita sudah belajar tahap demi tahap tentang kerajaan Allah. Sehingga hari ini saya tidak lagi mengulangi mengajar tentang kerajaan Allah. Saudara nanti kayaknya orang makan itu enak gitu ya, manehnya. Tetapi kita akan melihat operasionalnya bagaimana, supaya kita tahu bahwa kalau kita mendapatkan kerajaan Allah, ternyata di dalamnya itu saudara betul-betul sudah dipanggil, diseleksi betul oleh Tuhan. Ya, untuk memahami. Memang gereja-gereja jarang mengkhotbahkan ini. Bahkan ketika saya sharing dengan di dalam sebuah komunitas, tidak khusus, tetapi komunitas itu tentang kerajaan Allah, maka salah satu rekan saya berkata, saya juga belum bisa memahami Pak, apakah teman-teman kita yang fokus kepada kerajaan Allah itu betul-betul berkerajaan. Kalau saya sih, pegangan saya Matius 28.
ayat-ayat terakhir, yaitu amanat agung. Jadi kadang-kadang kita berpikir itu gereja itu kalau dinilai dengan pemahaman besar, bukan organisasinya, maka yang satu gereja ada 3, yang satu kerajaan Allah, yang satu amanat agung, gitu ya. Mana yang benar? Lalu yang di tengah nggak kesana. Nah ini yang bingung. Lalu saya menjelaskan di dalam WA group di sana bahwa kita tidak masalah karena wawasan kerajaan Allah kita itu adalah menerima mandat penciptaan berkerajaan, mengelola dunia ini sebagai kerajaan Allah di bumi. Lalu kita juga mendapatkan mandat untuk pengabaran Injil. Berarti mandat kita ada 2 memang. Mandat penciptaan itu menyatakan keberadaan kerajaan Allah di bumi sekarang. Lalu mandat penginjilan, yaitu memenangkan, memuridkan semua bangsa. Dan ternyata setelah saya terus semakin menekuni tentang kerajaan Allah, warga kerajaan Allah itu ciri khasnya adalah pemuridan. Saudara, memuridkan. Jadi membimbing, mengarahkan, mengasuh sampai jadi murid. Sehingga ketemu, saudara, amanat agung itu apa? Ajar, jadikan sekalian bangsa muridku. Kerajaan Allah memuridkan. Nah, waduh. Jadi saudara, nanti jangan bingung kalau di luaran mendengar ada anggota gereja lain ketika saudara menceritakan atau mereka tahu terus tanya, oh, baru kerajaan loh, baru amanat agung. Itu berarti orangnya urung ngerti, saudara ya. Jelas? Baik. Karena saya mainan sendiri ya. Nah, kita lihat, saudara-saudara, ayatnya kita baca yang paling atas saja ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini cuma 1 ayat kok, tapi uraiannya panjang, untuk mengertinya panjang. Tetapi kalau sudah memahami, dampaknya kekal. Amin. Kita betul-betul menikmati berkerajaan Allah di bumi. Hidup saudara akan banyak mengalami perubahan. Oke? Ayat-ayat perbandingan saudara perlu ya, sudah kita ulang-ulang beberapa kali. Nah, sekarang kita melihat, saudara, apa sih artinya kerajaan Allah itu menurut perbandingan penerjemahannya. Yang pertama, saudara-saudara, kerajaan Allah. Carilah lebih dulu kerajaan Allah. Itu terjemahan pertama. Alkitab saudara, terjemahan baru dan edisi kedua sama. Lalu terjemahan yang kedua, arti kerajaan Allah itu adalah Allah memerintah atas hidupmu. Murid-murid bertanya, kapan kerajaan Allah itu datang? Ketika Yesus mau naik ke surga, mereka tanya itu. Karena mereka menantikan itu seperti kerajaan Israel sekarang ini yang perang itu. Ya, negara Israel yang perang terus.
Tetapi bukan itu maksud Tuhan. Kerajaan Allah itu bukan lembaga pemerintahan di bumi secara kasat mata kelihatan. Tetapi kerajaan Allah itu bagaimana Allah memerintah atas hidupmu. Saudara bisa ada di negara lain. Tetapi kalau hidup saudara betul-betul sudah Indonesiawi betul, maka dimanapun saudara ada, negaranya boleh beda, tapi orang akan melihat saudara berbeda. Karena apa? Hidup saudara setiap hari mengikuti gaya hidup negara Indonesia. Orang akan berkata, oh kamu Indonesia ya. Karena apa? Kita betul-betul menghidupi pemerintahan kita. Saudara, etika kita, tata krama kita, dan sebagainya. Jadi kerajaan Allah itu terwujud di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika Allah memerintah atas hidup kita. Saudara, kemarin di grup tiba-tiba dimunculkan tentang persepuluhan. Ada gereja yang tidak percaya persepuluhan. Itu omong kosong, itu maunya pendeta, pendetanya mau kaya. Yang lain berkata persepuluhan itu alkitabiah. Dan terus ada lagi yang berkata, wah kita kok cuma diminta 1/10, nggak ada persepuluhan. Yang ada itu adalah seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan 100%. Dan ketika orang ini ditanya, saudara, atau betul-betul apa pelayanan membutuhkan, lalu orang ini dimintai apa itu persembahan, ternyata dia ngitung betul, saudara. Ya, ngitung betul. Ketoknya bawa duit oke, ngitung pikirnya yang ini, wah, tapi dikeno, kan dia percayanya bukan 10%, tapi 100%. Semua dipersembahkan. Sehingga temannya ini nunggu, wah dia kan percayanya seluruhnya milik Tuhan, bukan 10% toh. Ditunggu, ternyata dari uang segini yang dikasih itu cuma segini sudah. Lalu temannya tanya, kok cuma segitu? Itu nggak ada 10/10, katamu tambah 100%. Harusnya ya hak kepung tiga kabel, nah itu betul 100% dan sebagainya. Sehingga ada banyak perbedaan-perbedaan yang dianggap benar dan tidak benar. Tetapi kalau Allah memerintah atas hidup kita, maka kita tahu persis undang-undangnya Tuhan itu kayak apa. Saudara, jadi Allah memerintah atas hidup kita, itu artinya kerajaan Allah sudah datang dalam hidup kita. Tiap-tiap hari kita melakukan, saya warga kerajaan Allah, ya, saya tadi kesaksian, didorong, mungkin pada penasaran ya, didorong kok Islam biar itu piye? Orang dicerita no biar itu. Kesuwen. Masa didorong ambiar. Nah ternyata saudara gelang mengunci lipatan kaki itu tidak pas. Gelangnya turun atau naik. Sehingga kita didorong kena lantai yang tidak ada garisnya, aman dia. Ya. Tetapi begitu kena garis itu dia mandek, lah ini kan didorong. Terus itu kan kayak Excel gitu saudara, gelangnya naik, jadi tidak kunci. Nah akhirnya ini nekok, jadi yang di sana rendah, nyongsok gitu. Makanya